Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Endang Efriani, Ermi Sustika Remi Jawa, Eva Cynthia, Ersiana Taneo, Esmeralda Clarissa Wila, dan Feby Aryani Hasfianti Dewi akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bagian ruang kolaborasi topik 3 dengan tema perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Secara keseluruhan, pandangan kelompok kami yaitu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pendidikan. Perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran menjadi salah satu acuan bagi guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang efektif. Setiap orang melakukan kegiatan pembelajaran dan pendidikan yang efektif. Setiap orang tentu memiliki pandangan yang berbeda terkait perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang diterapkan dalam praktek pendidikan. Ada yang berpendapat atau percaya bahwa aspek sosial dan budaya sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Sementara, yang lain mungkin lebih fokus pada aspek ekonomi dan menekankan pentingnya aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan. Di sisi lain, penting juga menyoroti peran politik dalam menentukan kebijakan pendidikan dan menekankan perlunya reformasi sistem yang adil dan berkeadilan. Pada akhirnya, pandangan masing-masing anggota kelompok tercermin dari pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan pemahaman mereka tentang kompleksitas pendidikan sebagai fenomena yang melibatkan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nomor 2, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Secara keseluruhan, pandangan kelompok kami tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, yakni kami sebagai guru harus memiliki yang pertama, kesiapan menghadapi keragaman. Guru harus siap menghadapi keragaman peserta didik yang mencakup latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Yang kedua, pemahaman tentang konteks sosial budaya. Guru perlu memahami konteks sosial dan budaya peserta didik untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Yang ketiga, kesadaran ekonomi. Kesadaran ekonomi, guru harus menyadari bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi akses dan partisipasi peserta didik dalam pendidikan. Yang keempat, kesadaran pengaruh politik. Guru harus mampu menyadari bagaimana kebijakan pendidikan dan kondisi politik saat ini mempengaruhi pendidikan. Yang kelima, adaptasi dan fleksibilitas. Guru perlu bersikap adaptif dan fleksibel dalam pendekatannya di mana siap untuk mengubah strategi dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan situasi peserta didik, termasuk penggunaan teknologi dan sumber daya pembelajaran alternatif untuk menjangkau siswa yang mungkin terisolasi karena faktor ekonomi atau geografis. Yang terakhir, pengembangan kritis dan berpikir kreatif. Guru harus mampu mendidik peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif yang sangat penting dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terus berubah. Selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Jadi, persamaan pandangan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap proses pendidikan, yaitu perspektif sosial, budaya,
ekonomi dan politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sehingga memberikan dampak positif terhadap tujuan pembelajaran. Persamaan pandangan dalam perspektif sosiokultural mencakup yang pertama, perspektif sosial, melibatkan interaksi dan hubungan antar individu dalam konteks sosial. Yang kedua, perspektif budaya, mengakui keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, perspektif ekonomi, mempertimbangkan aksesibilitas, kesenjangan, dan sumber daya. Yang keempat, perspektif politik, melibatkan kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Dan pertanyaan terakhir, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Adapun persamaan pandangan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, yakni yang pertama, setiap anggota sepakat tentang pentingnya mengintegrasikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan berarti bagi peserta didik. Yang kedua, menekankan perlunya memahami latar belakang dan kebutuhan unik setiap peserta didik, serta memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi, serta politik mereka dalam merancang dan menyampaikan materi pelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan beragam untuk memastikan bahwa semua peserta didik merasa dihargai dan diakui dalam lingkungan belajar. Sedangkan untuk perbedaan pandangan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik, adapun yang pertama adalah prioritas. Setiap orang sepaham tentang pentingnya mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, budaya, serta politik, namun memiliki pandangan berbeda bagaimana pengurutan atau prioritas yang penting diperhatikan dari perspektif-perspektif tersebut. Misalnya, beberapa individu lebih menekankan perspektif sosial atau budaya, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan aspek ekonomi atau politik dalam pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan pengajaran. Nah, seperti kita sepakati bersama bahwa sangat perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan beragam jika mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik yang beragam. Namun, setiap guru tentu punya cara menyampaikan materi dan berinteraksi dengan peserta didik yang berbeda tergantung pada perspektif yang diutamakan oleh guru. Nah, misalnya, seorang guru yang lebih fokus pada perspektif budaya mungkin akan menggunakan lebih banyak contoh dan studi kasus yang relevan secara budaya. Sementara guru yang lebih memperhatikan perspektif ekonomi akan lebih menyoroti implikasi ekonomi dari topik pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, penekanan pada tujuan pembelajaran. Beberapa individu lebih menekankan penguasaan keterampilan akademik dan kognitif, sementara yang lain lebih memperhatikan pengembangan keterampilan sosial, budaya, atau ekonomi yang praktis. 1. Itu dia presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.